Ini Allah Subhanahu wa taala menegur Syekh Abu Yazid Al-Bastami, jangan sampai kita ini meremehkan segala sesuatu yang menjadi makhluknya Allah. Lah nyatanya anjing itu di dalam surat Al-Kahfi, yaitu anjingnya Ashabul Kahfi itu ternyata dikehendaki oleh Allah itu bisa masuk surga mengikuti pemuda Ashabul Kahfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Nabil Malam Banteni wa jami'i aliyadil qaryah wa jami'i jamaah Masjid Nur Hikmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahman ya kashifal muskilat ikshif annal hujub hajil ma'ani hatta natali ala khafiyadul muskilat wa fatna minal khata wa dhalam fa anta muwaffiqul li amrin wa anta 'alamul ghuyub innal ladzina astaruna bi ayati llahi tsamanan qalila ulaika la khalaqa fil akhirah rabbishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi barakatil ulumi amin ya rabbal alamin. Wa qala Abu Dzarin situ hisolin ta'dilu jami'ad dunya. Jadi ada 6 hal. Nikmat ini secara bentuk ini sepele atau remeh, tapi sebenarnya ini setara dengan dunia dan seisinya. Yaitu yang pertama adalah at-ta'amul mari'i. At-ta'amul mari'u. At-ta'amul mari'u yaitu makanan yang di situ mudah masuk ke dalam tenggorokan. Artinya enak makan, enak minum. Nah, enak makan atau enak minum itu sebenarnya adalah nikmat yang tidak terasa. Nah, bayangkan kalau dalam keadaan kita ini, kita dalam keadaan tidak enak makan, tidak enak minum, berarti ya tanda kalau kita terkena penyakit. Nah, tapi kalau kita itu masih enak makan, enak minum, terus badan juga sehat, nah itu sebenarnya nikmat yang tidak terasa. Wal waladus sholihu, dan anak yang soleh atau anak yang berbakti. Nah ini sering tidak terasa, Pak. Apalagi kalau mindset atau pikiran kita ini menganggap nikmat itu ya cuma dalam keadaan kalau kita punya uang banyak. Nah, padahal anak niku termasuk aset yang paling besar. Kenapa saya katakan yang paling besar? Karena yang meneruskan perjuangan kita, atau yang di situ membantu kita di masa tua. Ketika kita sudah wafat, anak itu bisa jadi orang yang menolong kita. Atau sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa ketika orang tua itu mempunyai anak kecil kemudian wafat, maka anak kecil yang wafat itu yang mendahului kita ini menjadi celengan. Dimana ketika orang tua yang ditinggal anaknya mati duluan itu, ketika di akhirat kok dilalai dekne niku kenging napa jenenge kangelan teng akhirat, mereka akan ditolong oleh anak yang wafat atau anaknya yang mendahului dia atau orang tuanya dalam hal wafatnya. Nah, kalau anak itu ternyata matinya lebih akhir, dalam artian orang tua mati duluan, wafat duluan, maka anak itu akan senantiasa mendoakan. Nah, ini menjadi salah satu yang dikatakan sebagai sedekah jariyah atau mungkin tinggalan jariyah. Wa zaujatu al-muwafaqatu. Selanjutnya nikmat yang tidak terasa adalah punya istri yang bisa diajak hidup selaras. Baik nanti dalam keadaan
senang maupun susah. Itu juga nikmat yang tidak terasa. Jadi seorang istri yang di situ akan mendorong suaminya di dalam hal kebaikan. Ketika dalam hal ibadah ini kita kendor, kemudian kita diingatkan oleh istri kita. Ketika kita dalam keadaan susah, ada istri yang mau menemani. Ketika dalam keadaan senang, ada istri yang di situ mau istilahnya mengingatkan kita agar jangan sampai terlalu bersenang-senang. Lah ini termasuk zaujah sing muwafaqah. Bahkan meskipun seorang istri niku nggih ngapunten rada etes niku napa nggih istilahnya niku kenyeh. Tapi kalau cerewet, kalau dalam hal kebaikan, gini niku nggih sae, Pak. Karena seorang niku aja nggak butuh dicereweti asline niku. Apalagi kalau dia sudah tua, nggih ngapunten. Dia gampang pepeko, gampang ceroboh. Nggih aja ini kedah. Nah, oleh karenanya dulu sahabat-sahabat itu tidak semuanya mempunyai istri niku istilahnya sabar. Kadang ada seorang sahabat seperti Sayyidina Umar itu mempunyai istri yang cerewet sekali. Sampai diceritakan bahwa ketika menjadi khalifah, pemimpin yang mengurusi urusannya umat Islam, hatta sampai ada seorang niki sambat karena setiap hari dimarahi istrinya terus. Nah terus akhirnya dia itu ya sowan kepada Sayyidina Umar, jawane Sayyidina Umar disuruh untuk menasihati istrinya atau istri sing sambat niku. Nah akhirnya ketika dia itu berada di depan rumahnya Sayyidina Umar, arep ngetok atau mau ketuk pintu niku, Pak. Di dalamnya ternyata Sayyidina Umar itu juga dalam keadaan masih dimarahi oleh istrinya. Nah, akhirnya dia itu ya nggak jadi minta Sayyidina Umar untuk menasihati istri dia itu nggak jadi. Karena apa? Karena tahu sekelas khalifah saja yang di situ masih paling ditakuti, paling disegani, ternyata sama istrinya juga masih dimarahi. Nah ini jadi fadilahnya mempunyai seorang istri yang kenyeh niku nggih istilahnya kalau dalam hal kebaikan yaitu harus dipertahankan. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa as-sabru al-auliya niki mimma yumtahanu bihi an-nisa, bahwa kesabaran seorang aulia atau rata-rata seorang aulia niku nggih atau kekasihnya Allah diuji niku nggih dalam masalah rumah tangga. Nah, dikatakan bahwa mereka-mereka itu nggih nyabari atas mungkin celotehan atau mungkin kenyehnya atau cerewetnya seorang istri. Nggih asalkan dalam kebaikan ya itu ya harus ditompo, Pak. Karena zaujah muwafaqah itu tidak harus zaujah yang sabar itu ndak. Ketika kita ini terkena hal-hal yang membahayakan diri kita, kok masih ada yang kenyeh atau cerewet, lah itu lebih baik daripada kita didiamkan dalam hal kemungkaran. Selanjutnya adalah wal kalam al muhakkam, yaitu ungkapan yang di situ berbobot. Wa kamalul akli, dan akal yang sempurna. Jadi dia itu masih diberikan kewarasan. Wasihatul badani, yang paling penting adalah badan itu sehat. Nah ini 6 nikmat yang sebenarnya itu setara dengan dunia dan seisinya. Lalu kenapa dikatakan setara? Ya, karena begini, Pak, bahwa yang paling kita butuhkan itu sebenarnya bukan makanan yang enak, tapi yang paling penting diri kita itu ketika makan itu masih merasa enak atau disilakan enak makan. Karena seorang itu ketika enak makan, kemudian BAB atau buang sisa-sisa makanan ini juga lancar, berarti tanda kalau dia itu sedang tidak ada masalah di dalam dunia. Nah ini nggih wonten kaitannya dengan kesehatan. Sebaliknya, meskipun dia punya harta, di mana harta itu ketika dia belanjakan makanan apa saja, ketika dia belanjakan keinginannya itu semuanya terturuti, tapi kalau
keadaan tubuh itu ya tidak mendukung, ya percuma. Ini mulane yang paling penting itu bukan dunia dan seisinya, tapi diri kita ini yang memanfaatkan dunia ini dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian wa anil Hasan al-Basri rahimahullah, laulal abdalu la khawsafatil ardu. Jadi kalau tidak ada wali abdal itu kekasihnya Allah yang di situ tidak kelihatan, maka dunia itu akan hancur. Wa ma fiha, dan isi dunia juga akan hancur. Nah ini jawaban kenapa umat Nabi Muhammad niku sebagian ada yang bermaksiat, tapi kok ternyata di situ aman-aman saja. Ya karena siapa tahu di situ ada orang yang soleh, yang di situ sebagai penyeimbang. Di saat kebanyakan manusia itu adalah orang-orang yang bermaksiat. Nah, sebagaimana diceritakan bahwa ada umat Nabi Muhammad niku nggih mboten gablek donya. Mboten gablek donya iku maksudnya dia itu tidak ngereken donya. Jadi uripnya itu ya cuma beribadah saja, sholat, kemudian haji itu tawaf saja. Kemudian mereka itu memilih untuk menyepi di gua-gua. Dan ternyata mereka itu nggak wonten fadilah ya Pak. Yaitu apa? Sebagai penyeimbang dari keumuman manusia itu lebih memilih untuk memperebutkan hal-hal yang bersifat duniawi. Ya karena ketika memperebutkan hal yang sifatnya duniawi, terkadang sampai dibela-belani ninggal sholat, sampai dibela-belani sikut-sikutan. Nah dengan adanya orang-orang yang mboten gablek donya niki Pak, niku damel penyeimbang. Mulane pamo zamane tiang rumiyin niku, kenapa di sekitar kita niki kathah tiang-tiang istilahnya tiang jadab lah. Tiang jadab niku ya uripe wis ziarah kubur, terus sholat, terus istilahnya itu wis gak ngereken donya. Nah mereka ya sebagai penyeimbang niki, agar jangan sampai dipahami bahwa yang namanya orang ini ketika masuk surga niku hanya orang yang di situ menjalankan syariat secara penuh, tanpa atau di situ tidak ngereken hakikatnya. Sebagaimana dikatakan bahwa hakikatnya orang itu masuk surga atau lepas dari neraka ini ya semata-mata karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang kadang niku napa nggih, uripe mboten bejaji, Pak. Uripe nggih teng makom, kemudian teng napa iki jenenge salat mawon. Mereka kadang disawang niku nggih ayem. Jadi kok cek penake, uripe kok salat tok padahal nggih duit gak pati duwe. Tapi tawakal mereka itu besar. Nah di setiap zaman orang-orang semacam ini mesti wonten. Tapi nggak andaikan kita ini ya menjadi orang-orang semacam ini mboten kiat. Lumayan dhewe niku nggih tasik gablek donya. Nah sehingga orang-orang semacam ini tidak banyak. Ibaratnya 100 niku nggih, satu niku nggih dari 100 niku cuma satu. Karena mereka dipasang sebagai penyeimbang. Jangan sampai isi dunia itu ya hanya orang-orang yang di situ memperebutkan duniawi. Jangan sampai isi dunia itu hanya orang-orang yang pakem peraturan syariat. Jadi harus ada orang yang ketok nyelneh, sehingga orang itu menyadari bahwasanya hakikatnya di dunia ini yang menentukan baik buruknya itu Allah Subhanahu wa taala. Terus ngoten. Kemudian dikatakan lagi walau lal ulama lasoron nasu kulluhum kalbaim, bahwa andaikan tidak ada ulama sama sekali maka etika atau tingkah laku manusia itu ya tidak ada bedanya dengan hewan. Jadi mulane selagi di situ masih ada orang yang mau membimbing dalam urusan agama, insya Allah kiamat itu masih jauh. Jadi selagi masih ada yang membimbing caranya kita ini menyalurkan keinginan-keinginan atau hawa nafsu kita, semisal kita ini sudah ngebet nikah, ya maka diarahkan ke KUA, kemudian ke cara mencari istri yang sholihah itu bagaimana. Nah kalau ada orang-orang semacam ini
insya Allah kiamat itu masih jauh. Juga kalau masih ada orang yang di situ memberikan ilmu kepada kita, ketika kita ini terkena penyakit, kita ini diarahkan kepada dokter atau mungkin orang yang menyembuhkan kita. Ketika kita ini mempunyai keluhan, maka kita diarahkan kepada orang yang bisa konseling ilmu kepada kita. Artinya semua kebutuhan dunia ini kita tercukupi. Semua ketidaktahuan yang ada diri manusia ini masih bisa diatasi dengan mereka-mereka yang punya pakar ilmu sesuai kepakarannya. Insya Allah dunia ini masih tidak ada masalah. Loh, kenapa saya katakan tidak masalah? Ya, karena memang kiamat itu akan datang ketika salah satunya itu ya ketika dunia ini sudah mboten imbang. Contohnya mawon ngeten, Pak. Hari-hari ini banyak sekali orang-orang itu sakit, sehingga di rumah sakit niku wis nolak-nolak. Kadang niku di UGD niku mboten enten bayang sampai di napa tilem, mboten tilem napa lungguh kalau diinfus. Lah niki mawon orang-orang sudah bingung. Lah ya napa niki ketika keadaan itu sudah tidak imbang. Niki mawon dalam hal yang sepele. Nah ini bukti bahwasanya ketika dalam kebutuhan ini masih ada yang mencukupi, masih terpenuhi. Jadi meskipun harga sembako ini semakin lama semakin naik, malah dengar-dengar niku dipajeki. Nah ini kita lihat besok, ketika memang di situ masih terpenuhi ya sudah, artinya tidak dalam keadaan bermasalah. Terus ngoten. Selanjutnya adalah walau lal hamko la khorubati dunia. Lah niki andaikan tidak ada orang bodoh maka dunia itu kan hancur. Lah ini kan kualik. Lah kenapa ada orang bodoh atau orang yang punya kebutuhan butuh ilmu? Karena kanggone tiang-tiang sing punya kebutuhan apakah atau orang-orang yang punya kepakaran ilmu itu akan berguna ilmunya ketika ada orang bodoh. Mulanya nggak penting Pak, teng donya wonten yang goblok niku nggak penting. Sebagai penyeimbang bahwasanya supaya ilmunya orang-orang yang pintar niku berguna. Lah apa misal donya niku pinter kabeh Pak. Nggih mboten enten sing kanggo. Saumpama di dunia ini semuanya kaya semua. Nggih pun mboten enten sing urip Pak. Roda kehidupan itu tidak akan bisa berputar. Semuanya kaya, akhirnya mboten butuh arto, akhirnya gak enek sing gelem dadi buruh. Kalau ndak ada yang mau jadi buruh, ya siapa yang di situ mau melaksanakan kebutuhan-kebutuhan yang ada di dunia. Mulane termasuk dari sunnatullah itu adanya perbedaan dalam garis kehidupan. Lah ini diperkuat oleh sabda Rasul bahwa hakikatnya di hadapan Allah itu bukan dilihat yang mana yang paling tinggi itu berdasarkan kekayaannya atau derajat di dunia, akan tapi dilihat dari ketakwaannya. Nah kenapa Rasul itu sudah mengatakan semacam ini? Karena tidak mungkin dinilai siapa yang paling baik di antara Allah itu dinilai dari hartanya. Namun toh sing paling saya di hadapan Allah itu hartanya, sing paling apik nggih Firaun, Pak. Karena Firaun terus Korun itu kan orang-orang sugih. Apalagi orang Firaun itu orang yang punya pangkat tinggi, tapi nyatanya justru terbalik. Raja Firaun itu masuk neraka, sementara Bilal bin Rabah yang di situ hitam legam dan budak itu malah masuk surga. Nah, ini bukti bahwasanya adilnya Gusti Allah itu di situ. Jadi kalau ulama dulu mindsetnya tawakal atau akhiratnya kuat, mending miskin di dunia daripada miskin di akhirat. Dan semacam itu. Kemudian dikatakan lagi walau larih la antana kullu syai'. Andaikan tidak ada angin, maka semua yang ada di dunia ini akan berbau atau istilahnya itu akan basin. Jadi gunanya angin di sini apa? Ya karena untuk mengeringkan segala sesuatu yang basah, diantaranya menghilangkan bau
yang ada di dalam benda. Nah, panjenengan bisa melihat seperti di sampah nih, ketika basah kadang berbau, tapi ketika kering baunya itu hilang. Jadi gunanya angin semacam ini. Loh, kenapa dijelaskan keutamaan ini? Karena kadang kita itu kayak mboten merasa kalau itu adalah sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kadang di dalam Al-Qur'an itu menjelaskan hal yang remeh. Saya contohkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya itu menjelaskan nyamuk. Jadi menjelaskan nyamuk sampai orang-orang kafir niku heran. Lah ya apa iki lho nyamuk kok dijelasnya dalam Quran itu? Padahal nyamuk niku kan secara garis besar itu kan hewan yang menyebalkan istilahnya itu. Ketika kita tidur ngantuk moro-moro enek nyamuk ya sulit untuk tidur pulas. Nah ini kan nyebelin, ganggu. Tapi kenapa malah Allah jelaskan? Nah ini sebagai peringatan bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya bahwa tiada ciptaan yang sempurna itu ya melainkan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini orang-orang seperti kita ini buatan kroso Pak. Yang kroso itu kadang ilmuwan-ilmuwan. Jadi ada ilmuwan barat itu mengakui bahwasanya apa yang dijelaskan dalam Al-Quran itu sangat masuk akal dan tidak bisa ditandingi oleh mereka-mereka yang mempunyai kepakaran khusus. Jadi kalau kita pikir bahwa hewan-hewan kecil, jadi nyamuk itu kan perwakilan dari hewan-hewan yang kecil. Bagaimana bisa mereka itu hidup dan di dalamnya itu banyak yang namanya anggota tubuh yang kecil. Andaikan manusia suruh buat semacam itu dereng saged. Manusia saja bikin robot itu ya tidak bisa sekali nyamuk. Itu pun ketika hidup ya nggak sama seperti aslinya. Ada robot di situ berbentuk manusia yang atau sama seperti manusia dengan jenis kelamin wanita. Nah ini cara disawang Pak, robot dalam bentuk manusia yang berjenis kelamin wanita sama wanita asli. Tiang niku pun saged mikir-mikir Pak. Sing saged dirabi kalian mboten sing pundi niku. Lah niki dalam urusan ciptaan Allah, manusia tidak bisa mengimbanginya. Jadi menciptakan sesuatu yang sama seperti nyamuk. Tidak akan persis. Nah, sehingga dari sisi inilah Allah berusaha menyadarkan bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia meskipun dia itu dianggap menembus batas, tapi di sisi Allah dia itu tidak ada apa-apanya. Harus ngoten. Mulane termasuk diantaranya hikmah penciptaan babi, anjing. Lah babi sama anjing itu kan hal yang dianggap najis. Ya maaf, hal yang dianggap najis. Tapi kenapa oleh Allah itu diciptakan? Mestinya Allah itu ya menciptakan hal yang memperbudah manusia saja. Ketika ada orang itu pengen ibadah terus kedemek kere, ya orang itu ribet harus membersihkan bekasnya. Karena apa? Karena itu najis mughaladhah. Tapi kok gini yo, Allah itu menciptakan babi atau menciptakan anjing. Nah, di sini juga ada beberapa hikmah bahwasanya anjing itu adalah hewan yang kadung nurut niku nurut sangat kali. Napa jenenge bose? Cara dianggap niku secara etika itu paling baik. Tapi nyatanya di situ dianggap najis. Artinya ini sebagai peringatan bahwa tidak setiap manusia yang di situ ibadahnya itu sangat mempeng sekali. Dia itu akan masuk jaminan surga. Loh kenapa tidak bisa masuk surga? Bisa jadi karena meskipun dia ibadahnya itu lempeng atau ibadahnya itu giat, tapi di hatinya itu masih ada penyakit-penyakit hati sebagaimana sombong, takabur, ujub. Nah sehingga dulu pernah diceritakan ada seorang aulia bernama Syekh Abu Yazid Al-Bastami. Ya, jenenge aulia niku nggih manusia. Jadi ketika beliau niki nyawang kirek niki nggih punya pikiran negatif semacam itu. Dianggap wah kirek iku najis. Kirek iku menyusahkan manusia, ngeribetne, ngriwuki manusia.
Lah ternyata oleh Allah ditegur bahwasanya dikehendakilah anjing itu bisa memberikan isyarat. Memberikan isyarat ketika didekati oleh si Abu Yazid, dia itu menampik. Dan ternyata diceritakan bahwa maksud si anjing itu adalah Syekh Yazid Al-Bustami ini kebangetan. Wis ngerti hewan itu najis, jek dibuli atau dirasani dengan perkara yang jelek, sehingga dia itu tidak mau didekati. Ada yang mengatakan bahwa dikehendakilah anjing itu bisa berbicara. Jadi berbicara dengan isyarah bahwa saya itu najis, tapi begini-begini saya itu tidak punya perasaan. Istilahnya saya masih sadar bahwasanya saya itu adalah orang atau makhluknya Allah yang paling jelek. Nah akhirnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu segera mengucapkan istighfar. Artinya beliau ini tersindir bahwasanya sekelas anjing saja yang di situ perkara atau makhluk yang paling najis, dia itu masih punya perasaan dia itu orang yang paling jelek. Lah kok sekelas manusia yang di situ tidak butuh pengakuan, kok merasa lebih baik dari anjing? Kan ya cak goblok ya Pak niku Pak. Nggak usah merasa ya sudah. Artinya yang dimaksud ini hikmah bahwasanya kenapa Allah niku menciptakan hal-hal yang terkadang kita itu nggak terfikirkan. Dikatakan lagi walau la sultan la ahlaka ba'dum ba'don. Andaikan tidak ada pemimpin maka umat ini akan rusak. Jadi kehancuran umat itu ya karena tidak adanya pemimpin. Mulane ulama-ulama terdahulu mengatakan di dalam kitabnya bahwasanya as-sultan az-zalum. Jadi sultan sing dianggap zalim itu masih mending daripada fitnah yadum atau fitnah yang di situ tidak berhenti. Ya nyatanya benar bahwa sebuah negara niku ketika rakyatnya hanya menginginkan pemimpin yang ideal, sehingga ketika pemimpin yang nggak ideal dicopot, dikudeta, bukan malah membuat negara niku aman, tapi malah membuat negara niku hancur. Karena selama mereka masih berebut kekuasaan, meskipun berdalih mencari pemimpin yang paling ideal, maka rakyat itu tidak akan terpenuhi kebutuhannya, karena orang-orang itu lebih mengarah atau lebih berpikir mencari pemimpin, bukan memenuhi kebutuhan rakyat. Oleh karenanya dalam kepemimpinan kitab versi kitab Madzhabul Arba'ah, Madzhab 4, yang namanya pemimpin meskipun nggih ngapunten jarang ketok sholat, jarang ketok ngelakoni ketaatan, selagi dia itu tidak menghalangi rakyatnya untuk terpenuhi kebutuhan baik dunia dan akhirat, maka pemimpin itu layak dipertahankan. Selagi pemimpin itu tidak melarang rakyat itu untuk beribadah, tidak melarang rakyat itu untuk memenuhi kebutuhan. Jadi pomo tiang kerja niku nggih dipenakne, tiang niku pengin ngibadah niku nggih dipenakne, tidak dihalang-halangi. Selama itu dianggap pemimpin yang layak untuk dipertahankan. Justru dengan kita ini mati-matian mempertahankan pemimpin itu harus ideal, harus nopo iki jenenge sesuai syariat. Pemimpinnya kudu seorang yang ahli sholat, semisal sholatnya itu ya jamaah, pemimpinnya itu kudu tingkatnya seperti aulia. Nggih mboten enten Pak, mboten enten Pak, jenengan tingali zaman sekarang ini pun realita. Sekelasnya di Saudi saja, sekelasnya di negara-negara itu banyak pemimpin-pemimpin itu sebenarnya juga sama seperti di Indonesia, sami mawon. Betapa banyak pejabat-pejabatnya itu terjerat korupsi. Logikanya ketika pemimpin itu berada di negara yang Islamik, mestinya itu lebih menerapkan hukum syariat. Tapi nyatanya nggih sami mawon. Saya contohkan di Saudi Arabia sekarang. Ada istilah wisata halal. Wisata halal itu nggih, pantai ini dibuat wisata, kemudian wanita-wanita yang ajnabi yang tidak mahram itu diperbolehkan untuk berkumpul dengan laki-laki yang tidak mahramnya, sama seperti di Indonesia. Nah ini kan cara dipikir-pikir kan nggih aneh Pak, karena logikanya negara yang dianggap lebih Islamik seharusnya syariatnya juga lebih
mapan, tapi nyatanya nggak sami mawon seperti di Indonesia. Lah kenapa? Karena di zaman sekarang niku kebutuhan akan pendapatan negara niku nggih dinomorsatukan. Ini yang saya katakan bahwa dalam kita ini berpolitik, dalam ketika kita bernegara ya sedang-sedang saja, tidak usah terlalu fanatik dengan pemimpin. Semua pemimpin itu kita anggap sama ketika memang dia itu bisa mensejahterakan rakyat, ketika dia tidak menghalangi rakyat untuk berkebutuhan, ketika memang itu sudah jadi pilihan, sudah dilantik nggih pripun malih. Artinya ketika sebuah negara dipimpin dengan pemimpin yang tidak ideal, itu masih mending daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Karena tidak ada pemimpin sama sekali, inilah awal kehancuran sebuah negara. Wis ngomong penake cara zaman dhisik, zamane Pak Harto niku, semisal penting niku rakyat itu terpenuhi kebutuhan. Sing nyawah niku nggih saged nyawah panen, sing napa iki jenenge punya kebutuhan sembako niku masih bisa mengakses, masih bisa beli. Kemudian rakyat itu masih terpenuhi kebutuhan semua, berarti nggih negara itu masih dalam keadaan tidak apa-apa. Harus ngoten. Karena sebagaimana dijelaskan oleh Sayyidina Umar bahwa yang paling saya takuti nanti di akhirat itu ketika saya ini hidup dalam keadaan sejahtera sementara rakyat itu tidak terpenuhi kebutuhannya. Harus ngoten. Jadi bukan yang dikhawatirkan itu saya ini bisa sholat lempengan, enggak, karena Sayyidina Umar sendiri orang yang soleh. Ketika saya itu bisa haji, bukan, tapi beliau ketika memimpin, jangan sampai saya ini bahagia sementara rakyat itu kelihatan sengsara. Itu prinsipnya memang ngoten, Pak. Artinya semuanya ditunjukkan untuk kebaikan dan kemaslahatan rakyat. Jadi intinya selagi kita niku hidup masih dalam keadaan aman-aman saja, itu adalah nikmat yang di situ sebenarnya mengimbangi dengan dunia dan seisinya. Justru ketika kita mempunyai dunia dan seisinya sekalipun, tapi kalau tidak bisa menggunakan, maka sebenarnya itu bukan nikmat, tapi nikmah. Nikmah itu adalah sebuah musibah. Harus ngoten. Ketika kita punya harta banyak, tapi anaknya nakal, sehingga anaknya penggaweane iku ngeroti duitnya bapak ya semisal dibuat beli narkoba ila akhirih, ya kekayaan itu muspro, Pak. Meskipun punya dunia dan seisinya, tapi kalau kita niki mboten saged memanfaatkan, cuma digunakan untuk maksiat saja, nggih muspro, Pak. Harus ngoten. Mungkin yang bisa kami sampaikan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.